Setiap janji persahabatan di SMA selalu terlihat sempurna di permukaan. Ada tawa, ada solidaritas, ada sumpah setia. Tapi, pernahkah kau berhenti sejenak dan bertanya apa yang sebenarnya disembunyikan? Ini adalah kisah tentang 4 bangku di kantin, 4 seragam abu-abu, dan satu persatu rahasia yang mengancam untuk meruntuhkan fondasi yang telah lama mereka bangun selama bertahun-tahun. Dengarkan baik-baik, karena persahabatan hanyalah kata pembuka untuk sebuah labirin yang jauh lebih rumit. Inilah kisah yang berjudul Rahasia di Balik Kata Persahabatan. Empat pasang sepatu itu sudah melangkah bersama 2 tahun di lantai marmer SMA Harapan Bangsa. Ada Scar, si pemilik rambut pendek yang sering terlihat dominan, Kenzo dengan topi andalannya yang selalu tersenyum, Alexa si gadis pendiam dengan rambut panjang, dan Bagas si green flag yang ramah dan menenangkan. Mereka adalah Quadra, sebutan untuk persahabatan 4 serangka yang bermula sejak kelas 10. Basecamp mereka adalah sebuah bangku kayu tua di bawah pohon beringin dekat lapangan sekolah. Di sanalah sumpah persahabatan mereka diikrarkan 2 tahun lalu. "Dengar ya," ucap Sekar. Nadanya sudah tegas meskipun saat itu ia masih kelas 10. "Kita berempat ini unik. 2 cewek, 2 cowok. Kita harus janji, persahabatan itu suci. Nggak ada yang boleh melibatkan perasaan cinta. Kita di sini sebagai support system, bukan target pacaran. Siapa yang ingkar janji, dia keluar dari Quadra." Kenzo mengangkat tangan, senyumnya tulus di balik bayangan topinya. "Amanat, aku janji." Bagas mengangguk setuju sambil tertawa. Alexa seperti biasa hanya bergumam lembut, "Aku janji." Kini, mereka sudah duduk di kelas 12. Janji itu perlahan mulai retak. Meski di permukaan, tawa mereka di kantin terdengar sama nyaringnya. Di antara tumpukan buku dan tugas-tugas yang menumpuk di meja basecamp, Bagas selalu menjadi pelabuhan aman. Sikapnya yang penyayang dan berani membela membuat Bagas menjadi satu-satunya orang yang tidak pernah dimarahi Sekar, si gadis egois yang kadang suka ingkar janji untuk tugas kelompok. Sikap green flag Bagas ternyata tidak hanya nyaman bagi teman-temannya, tetapi juga berbahaya bagi hati yang rentan. Selama berbulan-bulan, setiap kali Bagas tersenyum, setiap kali Bagas memberinya jaket saat aula terlalu dingin, hati Alexa ingkar janji. Alexa jatuh cinta pada Bagas. Suatu sore, Kenzo melihat Alexa termenung sendirian di bangku basecamp, memilih ujung rambutnya yang panjang. "Kenapa, Alex?" tanya Kenzo ramah, sambil membetulkan letak topinya. "Jarang-jarang lo menyendiri ngelamun di sini." Alexa menggeleng pelan. Aku mau bilang sesuatu ke Bagas, tapi aku takut melanggar janji." Kenzo tersenyum maklum. "Janji itu dibuat saat kita masih polos. Kalau itu benar-benar perasaan, kejarlah. Aku sebagai Menteri Perdamaian Quadra akan berusaha menengahi kalau Sekar marah. Lagian, Bagas itu cowok paling layak diperjuangin." Kata-kata ramah Kenzo memberi kekuatan pada Alexa. Ia memutuskan hari itu setelah sepulang sekolah, ia akan menyatakan perasaannya pada Bagas di basecamp mereka. Saat jam istirahat, Bagas izin ke toilet. Sekar yang sedang dalam mode problematik karena kesal kepada guru sejarah beranjak menyusulnya. Wajahnya menunjukkan ia ingin mendapatkan perhatian Bagas. Kenzo dan Alexa tinggal di kantin, membicarakan rencana percintaan cinta Alexa. Di sudut sepi toilet cowok, Bagas sedang mencuci tangan. Sekar masuk tanpa permisi, menarik Bagas ke pojokan. "Kamu kenapa sih? Tadi di kantin cuek banget. Aku lagi problematik gara-gara guru itu tahu." Gerutu Sekar. Bagas meletakkan jari di bibir Sekar. "Shh, jangan keras-keras sayang. Nanti Kenzo sama Alexa dengar." Sekar cemberut. "Kenapa? Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Mereka harus tahu kita pacaran kan?" Bagas memegang bahu Sekar erat. "Kita sudah sepakat, jangan dulu. Kamu ingat janji kita kan? Lagi pula, aku gak mau menyakiti Kenzo dan..." Bagas menghela napas. "Aku gak mau merusak suasana Quadra. Tahan dulu ya, sebentar lagi kita lulus."
Scar dengan watak egois dan ingin menang, mencium Bagas dengan singkat. Senyum licik terukir di wajahnya. Oke, tapi awas kalau kamu ingkar janji soal date kita Sabtu ini. Percakapan itu, cuman itu, dan rahasia yang mereka jaga erat di balik janji suci Quadra telah didengar oleh seseorang. Bukan Kenzo, bukan Bagas, tapi Lia, siswi kelas 11 yang bersembunyi di balik salah satu bilik toilet. Menangis karena tugasnya hilang. Lia segera mengirim pesan ke Kenzo. Pukul 3 sore di bangku base camp, Alexa sudah menunggu Bagas. Jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menyiapkan kalimat-kalimat yang ia susun dengan hati-hati. Kenzo datang lebih dulu. Wajahnya yang biasanya ramah, kini mendung. Topinya ditarik sedikit ke bawah, menyembunyikan mata yang kecewa. Lex, panggil Kenzo pelan. Kamu gak usah bilang apa-apa ke Bagas ya. Alexa menatap Kenzo bingung. Kenapa, Ken? Aku harus bicara. Duduk dulu. Kenzo menarik napas berat. Tadi, Lia kirim pesan ke aku. Dia dengar semuanya di toilet. Kenzo menceritakan semuanya. Bagaimana Scar dan Bagas pacaran diam-diam, bagaimana mereka menyebut hubungan itu sayang, dan bagaimana Bagas meminta Scar merahasiakannya demi persahabatan Quadra. Alexa yang tidak banyak bicara, kini terasa membisu total. Air mata mulai menggenang di mata birunya. Bukan karena ia ditolak, tapi karena persahabatan mereka hanyalah kebohongan. Dan Bagas yang ia cintai ternyata adalah ingkar janji, sekaligus pembohong. Saat Bagas datang, Bagas tersenyum lega melihat Kenzo dan Alexa masih ada. Maaf ya telat, Scar tadi ada urusan sebentar. Tiba-tiba Alexa bangkit. Matanya lembut kini penuh luka. Tanpa sepatah kata, ia menampar Bagas. Tamparan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan siapapun. Aku tahu, suara Alexa bergetar. Kalian pacaran kan? Wajah Bagas pucat pasti. Ia menoleh ke Kenzo memohon bantuan. Kenzo hanya menggeleng kecewa. Kamu ingkar janji, Bagas. Kalian berdua. Tepat saat itu Scar datang. Melihat Bagas dipegangi Kenzo dan Alexa yang menangis, watak egois Scar langsung muncul. Ada apa sih? Kenapa heboh? Kita pacaran memangnya salah? Kenzo melepas pegangannya pada Bagas. Masalah, Scar. Karena kalian berdua melanggar janji suci kita, kalian merusak kepercayaan. Kalian membuat janji persahabatan kita ini palsu. Bagas mencoba meraih tangan Alexa. Lex, aku minta maaf, aku cuma takut. Alexa menjauh. Ia menatap satu persatu wajah teman-teman yang selama ini ia anggap keluarga. Scar yang egois ternyata juga pengkhianat. Bagas yang green flag ternyata munafik. Kenzo pemaaf terlihat sangat kecewa. Aku keluar dari Quadra, ujar Alexa pelan, namun tegas. Mengingatkan pada ancaman Scar 2 tahun lalu. Aku ingkar janji. Tapi kalian berdua, kalian juga ingkar janji. Dan aku gak bisa berteman dengan kalian lagi. Alexa berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan basecamp itu selamanya. Bagas terpaku, Scar kaget karena rencananya terbongkar, dan Kenzo hanya bisa melihat topi di tangannya. Janji persahabatan telah hancur, cinta segitiga itu tidak terwujud, yang tersisa hanyalah pengkhianatan. Alexa kehilangan cinta dan sahabatnya sekaligus. Quadra bubar tengah tahun terakhir mereka, meninggalkan trauma mendalam dan penyesalan yang tak terucapkan di bawah pohon beringin, yang dulu menjadi saksi bisu janji suci mereka.